Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fajar Merawan. Saya seorang pengajar, peneliti, dan penulis. Alhamdulillah hari ini mendapat kesempatan untuk membuat video ini ya. Ini salah satu request dari senior saya di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Dr. Hewan Sugiarto, atau kita sebut beliau dengan sebutan Pak Gi ya. Jadi Pak Gi ini ingin bertanya gitu ya, bagaimana mungkin infeksi toksoplasma itu terjadi ketika seseorang itu melakukan hubungan seks oral. Kebetulan memang alhamdulillah paper saya sudah diterima ya, sudah accepted dan sudah terpublikasi gitu ya. Jadi izin saya share screen itu sudah ada apa namanya sudah terpublikasi Bapak Ibu ya. Jadi publikasinya di sini gitu ya, di ini jurnalnya Journal of Biological Research ya. Alhamdulillah ini saya baru terima hari ini pemberitahuan bahwa manuskrip kami memang akhirnya sudah diterima dan sudah diterbitkan ya. Meskipun masih dalam kategori early access ya. Early access itu maksudnya belum didesain atau belum belum dikerjakan atau belum di layout gitu ya sesuai dengan template dari jurnal. Nah, ini penelitian kami gitu ya. Alhamdulillah dalam penelitian ini akhirnya sudah bisa diterbitkan. Jadi dalam penelitian ini saya menjadi ketua penelitinya eh, bersama sahabat saya semasa SMP dan SMA, Dokter Lisa Veterini. Beliau ini sahabat saya semasa kecil ya, SMP dan SMA kita bersama gitu ya. Dan kebetulan memang ayahandanya Dr. Lisa ini almarhum Profesor Sarmano itu adalah dosen saya, orang yang beliau ini sangat besar jasanya kepada saya gitu ya, karena beliau banyak mengajarkan saya dasar-dasar ilmu metodologi penelitian dan statistik gitu ya. Nah, kebetulan memang alhamdulillah almarhum Prof. Sarmano ini memiliki tiga orang putri. Pertama Mbak Ana, yang kedua Dr. Lisa. Mbak Ana ini juga seorang dokter, insya Allah sudah menyandang gelar sebagai associate professor. Itu saya bersama Mbak Ana dan Lisa ini sudah menerbitkan beberapa jurnal ilmiah. Jadi ini sebuah kebanggaan buat saya ya, karena saya akhirnya bisa bekerja sama dengan putri-putri dosen saya gitu ya. Kita bekerja sama, berkolaborasi penelitian. Nah, kebetulan memang kali ini kolaborasi saya dengan Lisa ini adalah terkait dengan bagaimana kita meneliti faktor risiko toksoplasma gondii. Dan dalam hal ini faktor risikonya adalah sexual behavior atau perilaku seks gitu ya. Nah, ini adalah teorinya, saudara-saudara ya, bagaimana sih runtutan atau hubungan sebab akibat gitu ya, eh, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa toksoplasma itu dapat ditularkan melalui hubungan seks oral. Jadi pada dasarnya toksoplasma ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada kucing gitu ya. Jadi kalau tidak ada kucing maka tidak ada tokso. Kenapa? Karena hanya di dalam tubuh kucing dan gitu ya, dan kelompok hewan yang kita tergolong sebagai Felidae ya. Felidae itu ya berarti ada kucing dan beberapa kelompok hewan Felidae lainnya yang menjadi host definitif. Apa bedanya host definitif? Host definitif itu kalau dalam kasus Toxoplasma gondii, host definitif adalah individu atau makhluk biologis yang memungkinkan Toxoplasma gondii ini menjalani fase hidup secara lengkap, baik secara seksual maupun aseksual. Nah, hanya di dalam saluran cerna kucing gitu ya, hanya di dalam saluran cerna kucing dan kelompok Felidae, kelompok hewan-hewan Felidae, itu Toxoplasma gondii bisa berkembang secara seksual. Berkembang secara seksual itu nanti ada gametozoid ya, ada gametozoid dan ada sporozoid ya. Sporozoid itu nanti ada gamet jantan dan gamet betina. Jadi hanya di dalam saluran cerna kucing itu. Tetapi Toxoplasma gondii ini juga mengenal yang namanya host sementara gitu ya. Jadi ada host definitif, ada inang sementara gitu ya. Nah, inang sementara ini saat ini kita menemukannya adalah semua hewan yang berdarah panas gitu ya. Berdarah panas itu artinya hewan yang suhu badannya itu tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Tetapi beberapa hewan, contohnya beberapa hewan air gitu ya, contohnya ikan gitu ya, terus kemudian kerang-kerangan itu ditemukan telah tercemar Toxoplasma gondii.
apakah mereka itu hanya sudah dinyatakan sebagai host atau sebagai vektor. Nah, itu menjadi tanda tanya gitu ya. Masih masih pendalaman yang lebih lanjut. Tetapi temuan bahwa Toxoplasma gondii itu ada di daging, maaf, ada di daging ikan, ada di insang ikan, ada di beberapa organ dalam ikan, antara lain ginjal, paru-paru, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Toxoplasma gondii itu adalah sebuah agen infeksi yang bisa mencemari lingkungan gitu ya. Jadi ketika dia berada di ikan itu berarti ikan itu menunjukkan bahwa infeksi Toxoplasma gondii ini ada di air gitu ya. Bagaimana ada di air? Oh, itu ada jalur pencemarannya gitu. Nah, ini saya mau jelaskan gitu ya. Basicnya memang Toxoplasma gondii ini harus masuk dalam tubuh kucing sehingga dia bisa bereproduksi secara aseksual dan seksual. Nah, hasil dari reproduksinya itu menimbulkan ookista ya. Ookista ini ada di feses kucing. Jadi hanya di dalam feses kucing hanya ada ookista itu hanya ditemukan di feses kucing. Selain itu nggak ada. Kenapa? Ookista ini pada dasarnya adalah hasil pematangan tadi proses seksual dan aseksual dari Toxoplasma gondii yang berada di saluran cerna kucing. Jadi ketika kucing itu terinfeksi gitu ya, terinfeksi Toxoplasma gondii, maka toksonya itu akan berkembang biak secara seksual dan aseksual. Kemudian akan dikeluarkan itu dalam bentuk ookista. Nah, jadi ookista ini masih non infeksius. Jadi stadium non infeksius dari Toxoplasma gondii. Dia membutuhkan waktu namanya sporulasi. Sporulasi itu kira-kira kalau di suhu ruang ya, maaf di luar ruangan gitu ya, ada feses terus ada tercemar ookista itu butuh waktu kira-kira 3 sampai 5 hari ya, tergantung iklim, cuaca dan sebagainya. Jadi nanti ookista ini akan mengalami sporulasi matang gitu ya menjadi kista. Nah, kistanya ini nanti bisa mencemari tanah pertama. Kalau dia mencemari tanah, itu bisa menimbulkan orang-orang yang memiliki kebiasaan bertani berkebun gitu ya. Contoh orang-orang yang suka bertani berkebun itu kan intensitas kontak tanah terhadap intensitas mereka terhadap tanah itu kan tinggi ya. Padahal tanah itu tadi nih, basicnya okista itu mencemari tanah karena adanya okista yang berada dalam feses gitu ya. Okista mencemari tanah, terus kemudian manusia itu melakukan serangkaian perilaku yang berhubungan dengan kegiatan bertani berkebun, termasuk pekerjaan ya. Jadi di beberapa referensi itu disebutkan pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti penyapu jalanan itu memiliki risiko infeksi Toxoplasma gondii yang lebih tinggi. Kenapa? Karena tadi intensitas mereka kontak dengan tanahnya tinggi, nggak pakai APD gitu ya, nggak pakai apa namanya sarung tangan, nggak pakai glove gitu ya. Terus kemudian dihubungkan sama PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya adalah rajin cuci tangan kan, rajin cuci tangan ketika setelah kontak dengan tanah dan sebelum makan. Itu penting gitu ya, bahwa PHBS yang rendah itu setelah kontak dengan tanah bisa menimbulkan ingesti. Ingesti itu maksudnya tertelan gitu ya. Kalau konsumsi kan secara otomatis ya, kita konsumsi kokis. Nggak mungkin orang sengaja tahu itu barang berbahaya, oh kista ini sesuatu yang patogen, dia konsumsi dengan secara sengaja kan jarang gitu ya. Tetapi ketika ada kontak dengan tanah gitu ya, tanahnya itu bisa butiran-butiran okistanya itu bisa nempel di ujung-ujung kuku gitu ya. Kemudian dia makan gitu ya dengan pH-BS rendah sehingga bisa teringesti. Kemudian okista itu bisa mencemari sayuran, terutama sayuran yang pendek ya, yang apa perdu apa bukan perdu ya. Jadi sayuran apa namanya sayur-sayuran yang langsung bersentuhan dengan tanah gitu dan itu langsung dipanen gitu daun-daunnya atau batangnya atau umbi-umbinya gitu ya. Jadi sayuran gitu ya. Sayuran yang kan orang Indonesia itu banyak konsumsi makanan yang tidak matang ya, sayuran tidak matang. Maksudnya lalapan gitu ya. Jadi ternyata ada hubungannya tuh intensitas konsumsi lalapan dengan infeksi tokso. Kenapa? Karena lalapannya bisa tercemar kista gitu ya. Dan kemudian lalapannya ini tidak dimasak dengan matang kan. Akhirnya dimakan dalam kondisi raw. Atau sayuran, selain sayuran itu juga buah-buahan sebenarnya. Nah, kemudian kista ini juga bisa mencemari tadi ya. Tumbuhan itu kan salah satunya rumput ya. Rumput dan daun-daunan itu dimakan sama ternak. Nah, ketika hijauan dimakan sebagai makan ternak, itu maka kistanya akan berkembang menjadi kista. Kistanya ini ada di daging gitu ya. Ada di daging hewan ternak dan kalau sebenarnya gini, tokso ini sebenarnya kalau kita pemanasan 67 derajat selama kira-kira 5 menit itu mati. Kistanya itu mati. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, saat ini kan populer hidangan-hidangan yang dibakar ya, grill, steak dan sebagainya. Yang basicnya adalah daging hewan ruminansia gitu ya, baik ruminansia besar, sapi, kerbau, maupun ruminansia kecil, kambing dan domba. Jadi kan sekarang muncul tuh
banyak orang-orang yang konsumsi hidangan-hidangan grill, dan bahkan banyak makanan kan yang dimasak dengan cara dibakar, diasap dan sebagainya. Nah, itu ternyata bisa membuat kista yang ada di dalam daging itu, apalagi kalau potongannya tebel-tebel ya. Jadi coba Anda bayangkan kistanya itu kan banyak, jadi penyebaran toksoplasma itu selalu mengikuti proses penyebaran darah gitu ya. Jadi kista kista dari Toxoplasma gondii maupun yang lain misalnya sporozoid, bradyzoid, takizoid itu biasanya banyak ditemukan pada jaringan otot yang ada yang berdekatan dengan pembuluh darah gitu. Jadi di sekitar pembuluh darah itu banyak ditemui kista gitu loh, kista atau takizoid atau bradyzoid. Nah, pembuluh darah ini kan tipis-tipis gitu ya, saudara-saudara ya. Jadi pembuluh darah itu ada namanya pembuluh darah kapiler itu yang tipis-tipis gitu. Jadi tipis-tipis dan dia ada di otot gitu loh. Coba bayangkan bahwa kalau dagingnya itu tebel, itu kistanya kan berada di tengah. Padahal kalau dibakar kan cuma dibolak-balik. Jadi cuma lapisan atas atau lapisan bawah dan dibalik kan. Nah di dalam tengah itu bisa jadi pemanasannya itu tidak sampai 67 derajat. Maka ketika dia dikonsumsi dalam kondisi tadi itu dibakar atau di grill atau diasap gitu ya, dimasak dalam kondisi tidak matang atau masih setengah mentah, terus kemudian dikonsumsi. Nah, itu terjadi proses ingesti sehingga orang menjadi terinfeksi. Nah, mayoritas itu jalurnya melalui sini nih, mayoritas secara umum gitu ya, mayoritas itu melalui konsumsi gitu ya. Ada ingesti kista baik melalui sayuran maupun daging hewan yang tercemar gitu ya. Saat ini juga berkembang bahwa ternyata kista itu kan gini, kista ada dalam feses kucing. Coba Anda bayangkan gitu ya. Ini kucing terutama kucing liar itu kan bisa defekasi atau bisa BAB sembarangan. Kemudian ketika musim hujan itu kan hujan itu air hujan turun ke tanah, terus kemudian air itu kan sifatnya akan mencari dataran yang terendah. Nah, air air itu kistanya itu bisa yang nanti kan ini ada feses mengering gitu ya, ada feses mengering atau mungkin masih masih fesesnya segar, kemudian kena air hujan. Kistanya itu bisa lepas dari fesesnya atau fesesnya sebagian kecil fesesnya itu bisa terlarut dalam air hujan. Air hujannya itu mencemari air. Air mana? Air sungai, air kolam, air setu, air danau gitu ya. Itu kan alamiah gitu ya. Makanya ini ada kebijakan perlu pembatas apa namanya kondisi lingkungan gitu ya. Jadi ketika air hujan itu turun, maka okista yang berada dalam feses itu bisa terlarut dalam air hujan masuk ke sumber air gitu loh. Sumber air itu ya contohnya sungai, air bahkan beberapa itu sumur gitu ya. Nah, di dalam sungai itu kan secara normal itu kan terdapat hewan ya, ikan, udang gitu ya. Bahkan nanti ketika sungai ini mengalir terus ke arah hilir kan akan bertemu dengan air laut. Makanya di beberapa mamalia laut itu ada namanya kista, ditemukan kista gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa konsumsi hewan-hewan apa namanya sumber bahan pangan pada apa namanya pada sumber hewan pangan seperti hewan-hewan air ya ikan, udang dan sebagainya itu juga berpotensi menjadi salah satu faktor risiko infeksi Toxoplasma gondii pada human. Kemudian itu kan secara behavior, tetapi ada kondisi sosial ekonomi status ya. Sosial ekonomi status ini kan salah satu korelasinya dengan pekerjaan. Jadi beberapa pekerjaan itu bisa terinfeksi. Contohnya tadi itu penyapu sawah, petani ya, petani yang intensitas kontaknya dengan apa namanya dengan tanah itu tinggi atau peternak, pemerah susu gitu ya, pemerah susu karena kista Toxoplasma gondii itu juga bisa didapatkan dalam susu. Jadi di dalam tubuh hewan, Toxoplasma gondii ini bisa menyebar kemana-mana, termasuk ke otak, gitu ya. Kalau pada human tuh bisa ke otak, bisa ke mata, semua organ itu bisa. Jadi Toxoplasma gondii ini bisa nyebar ke semuanya. Nah, dalam kondisi kondisi imunitas kita masih baik itu tidak muncul gejala, nyaris tidak muncul gejala atau gejalanya itu ringan. Seperti orang kena flu. Jadi namanya dalam kondisi orang-orang yang masih sehat, kekebalannya masih oke, itu istilahnya flu-like symptom. Jadi orang itu seperti kena penyakit flu. Nah, yang berbahaya kenapa kita spesifik di HIV? Karena HIV ini kan ada potensi dia kekebalan tubuhnya itu menurun. Jadi kekebalan tubuhnya itu menurun, maka muncul potensi infeksi Toxoplasma gondii yang muncul namanya infeksi oportunistik itu tadi. Jadi ketika kekebalan nurun, Toxoplasma gondii ini menjadi aktif gitu ya. Jadi itu namanya faksa laten. Jadi bisa jadi seseorang gitu ya itu terinfeksi HIV itu terinfeksi Toxoplasma gondii itu 5 tahun yang lalu, tetapi
ketika saat ini kondisi imunitasnya turun baru muncul gitu loh. Itu namanya infeksi laten. Nah, yang menarik adalah kan saya sudah sebutkan tadi ya. Jadi coba bayangkan Anda ini kondisinya Anda konsumsi daging yang tidak dimasak mentah gitu ya. Anda konsumsi daging yang tidak dimasak mentah. Kemudian Anda terinfeksi Toxoplasma gondii. Nah, di dalam tubuh itu kistanya itu akan nyebar gitu ya, akan nyebar. Salah satunya nanti di ejakulat gitu loh. Jadi dia nyebar itu secara spesifik itu bisa di dalam testis ya atau buah zakar dari individu laki-laki. Nah, ketika laki-laki ini kondisi imunitasnya masih oke, dia tuh tidak muncul apa-apa. Kistanya itu akan menjadi kondisinya dorman ya atau kondisi apa namanya inaktif. Nah, ketika orang yang terinfeksi ini orang-orang HIV itu kan bisa aktif. Jadi kistanya itu bisa bisa aktif bahkan dia bisa membentuk takizoid atau bradizoid. Nah, takizoid atau bradizoid ini yang awalnya dari di testis ya coba bayangkan testis itu kan ada jaringan atau sel namanya sel Sertoli, sel Leydig dan sebagainya. Nah, di dalam sel Sertoli dan sel Leydig ini bisa terdapat kista gitu loh. Jadi ketika laki-laki ini ejakulasi, kistanya atau takizoidnya atau bradizoidnya itu bisa ikut keluar bersama cairan ejakulasi gitu. Nah, jadi ketika di dalam sperma itu tadi ya, jadi awalnya ini orang-orang kena tokso gitu ya, orang kena tokso, dia awalnya basicnya infeksi pada dia itu melalui macam-macam ini jalurnya entah ingesti ya, ingesti itu melalui karena ada yang kontak dengan tanah, konsumsi sayuran yang tidak dimasak dengan matang atau konsumsi daging ternak gitu ya, atau karena dia bekerja pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu ya atau dia konsumsi sumber pangan hewani yang basicnya itu seafood atau ikan, udang dan sebagainya. Kemudian di dalam tubuhnya kan orang HIV ini kan pelan-pelan kan kondisi imunitasnya turun ya, pelan-pelan turun. Nah, maka seiring dengan waktu itu nanti infeksi Toxoplasma gondii itu bisa nyebar kemana-mana. Nah, salah satunya dia bisa berada di dalam jaringan testis tadi termasuk di sel-sel Leydig atau sel Sertoli. Nah, ketika dia ejakulasi, itu selnya itu apa namanya kista yang ada di dalam sel tadi itu bisa ikut keluar, terlarut dalam cairan ejakulasinya. Nah, masalahnya adalah orang dengan HIV ini kan ada kecenderungan mereka memiliki orientasi seksual itu kan homo ya, homoseksual dan gay. Jadi homoseksual dulu nih, homoseksual itu kan berarti mereka mayoritas kan melakukan hubungan seksualnya secara oral gitu ya. Mereka menjalani hubungan seks oral. Jadi hubungan seks oral pada pasangan HIV tadi, pasangan HIV atau orang yang terinfeksi Toxoplasma gondii itu memungkinkan toksonya itu berada di cairan ejakulasinya. Apa cairan ejakulasinya? Apa namanya? Apa fasenya? Macam-macam. Bisa kista, bisa takizoid, bisa bradizoid. Yang jelas tiga fase, tiga stadium ini infektif semua. Jadi kalau di feses kucing itu mayoritas kan masih ookista. Tetapi nanti kalau sudah di dalam sel human itu biasanya tiga tuh, kista atau takizoid atau bradizoid. Nah, dalam kondisi dia berhubungan seksual tanpa kondom. Jadi orang yang terinfeksi ini coba bayangkan dia berhubungan seks oral sebagai receiver kan, menerima hubungan seks oral. Dan sebagai receiver dia tidak menggunakan kondom. Jadi posisinya ketika ada pasangan yang melakukan hubungan seks oral yang sebagai secara aktif ya, gitu ya. Nah, ketika dia melakukan hubungan seks oral dan pasangannya yang terinfeksi tanpa apa terinfeksi HIV ini tidak menggunakan kondom, maka ketika ejakulasi kan ada yang tertelan gitu loh. Jadi kalau apa namanya mohon maaf ya bahasa slangnya itu kan CIM ya, throat in the mouth. Jadi throat in the mouth itu memang bahasa slang yang biasa digunakan oleh laki-laki buaya lah maksudnya. Jadi ada fasilitas tertentu itu kalau di pekerja seks komersial atau PSK, mereka itu bersedia melakukan hubungan seks oral secara aktif pada pelanggannya. Kemudian pelanggannya ini boleh tidak pakai kondom dan kemudian boleh ejakulasi disemburkan gitu ya, disemburkan di throat gitu, ejakulasi di dalam rongga mulutnya. Maka itu yang menyebabkan adanya hubungan antara hubungan seks oral dengan ingesti kista tadi. Jadi coba bayangkan di dalam testis pelanggan gitu ya, atau di dalam testisnya pasien HIV, atau di dalam testisnya laki-laki yang berpartner dengan orang dengan HIV itu ada
kistanya. Nah, kistanya ini nanti ketika mengalami proses ejakulasi, itu bisa terlarut di dalam cairan semen atau cairan ejakulat. Nah, ketika nanti ada orang yang melakukan hubungan seks oral secara aktif, di mana receivernya ini, di mana pasangannya ini tidak menggunakan kondom, kan otomatis cairan ejakulasi itu bisa masuk ke dalam rongga mulut. Itu yang menyebabkan kenapa ada hubungan antara perilaku seks oral dengan infeksi Toxoplasma gondii pada pasien HIV. Selain seks oral, itu bisa juga melalui hubungan seks anal. Tetapi ini kemungkinan kebalik ya. Kalau seks oral tadi kan orang yang melakukan oral secara aktif yang berisiko. Tetapi kalau seks anal berarti receivernya yang berisiko. Kenapa? Karena tadi tuh di dalam testis itu kan ada sel apa namanya sel-sel toksoplasma yang berada di dalam sel-sel reproduksi laki-laki antara lain Leydig atau Sertoli. Kemudian ketika ejakulasi keluar kan. Nah, ketika ejakulasi keluar, ketika hubungan seks anal, ini receivernya kan bisa itu tadi ya, mereka melakukan ejakulasi terus kemudian sebagian cairan ejakulat itu masuk ke anus kan, masuk ke anus itu mungkin bisa naik itu ke kolon dan di kolon itu nanti ada proses apa namanya ada proses apa ya, perkenalan ya. Jadi di dalam kolonnya itu kan nanti ada Toxoplasma gondii, kemudian karena ada benda asing, ada apa namanya agen infeksius Toxoplasma gondii, maka tubuh itu secara aktif memproduksi antibodi. Maka itu yang bisa disebabkan oleh anal gitu loh. Tapi anal ini orang yang menerima hubungan seks anal, artinya dia yang menjadi receiver gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan tadi proses adanya korelasi antara hubungan seks oral dan anal terhadap infeksi Toxoplasma gondii. Jadi poin pentingnya adalah pertama, orang-orang yang melakukan hubungan seks oral dan anal secara intensif, entah itu dia terutama orang-orang yang berpartner dengan HIV atau masuk dalam populasi kunci HIV itu kalau bisa di screening gitu ya. Di screening gitu ya, di screening lebih sering gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini kan berpotensi terinfeksi HIV juga gitu loh. Jadi harapannya kalau dia di screening lebih awal, belum muncul gejala, itu biasanya kondisi imunitasnya itu masih bagus gitu ya. Jadi meskipun ada toksoplasma di dalam sel-sel Sertoli itu tidak muncul gejala klinis gitu loh. Tidak ada muncul gejala klinis apapun gitu loh. Tetapi ketika dia berhubungan seks secara oral itu kan bisa menularkan kan. Baik oral maupun anal kan bisa menularkan ke partnernya. Maka partnernya ini atau bahkan orangnya ini juga dicek gitu ya, diagnosis lebih awal dan memang sayangnya biaya pemeriksaan Toxoplasma gondii itu tergolong mahal ya. Jadi kalau pemeriksaan serologi secara lengkap IgG dan IgM itu biayanya sekitar 650.000. Nah, memang biayanya mahal dan ini memang menjadi PR ya, menjadi PR atau menjadi salah satu tantangan yang harus bisa diselesaikan oleh eh, layanan HIV. Tapi ini penting sekali gitu loh. Jadi kenapa? Karena kalau pengobatan toksoplasma ini baru dilakukan ketika sudah muncul gejala, contohnya ya infeksi toksoplasma gondii pada HIV itu dalam kondisi pasien HIV-nya sudah CD4-nya sudah di bawah 100 bahkan di bawah 50 itu mayoritas itu neural infection. Jadi gejalanya itu infeksi toksoplasma gondii pada otak, mayoritas meningitis atau ensefalitis itu agak susah ditangani. Beda halnya kalau dia sudah terdiagnosis lebih awal. Jadi ketika tubuhnya masih sehat, CD4-nya itu masih tinggi, gitu itu langsung diobati toksonya, kemungkinan pengobatannya berhasil. Itu contoh. Gitu ya. Nah, jadi ini yang menjadi salah satu temuan bagaimana mungkin hubungan seks oral itu bisa menimbulkan infeksi Toxoplasma gondii tadi karena tadi tuh. Jadi awalnya itu satu orang terinfeksi Toxoplasma gondii melalui jalur tadi nih, jalur kista dan ookista ya. Entah ketika konsumsi sayuran, entah ketika makan daging ternak atau makan ikan atau bahkan kontak dengan tanah karena pekerjaan gitu ya. Terus kemudian dia terinfeksi. Nah, dia itu bisa menularkan infeksi Toxoplasma gondii kepada partner seksualnya gitu loh. Jadi human to human infection transmission itu bisa dilakukan salah satunya melalui hubungan seks oral dan seks anal gitu ya. Nah, kenapa kok ini penting? Karena HIV ini kan erat kaitannya dengan hubungan seks oral sebenarnya. Jadi
mereka ini kan memang memiliki orientasi seksual yang lebih spesifik dibandingkan general population ya. Jadi orang-orang dengan HIV itu banyak berhubungan seks gitu ya, banyak berhubungan seks secara oral. Ya salah satunya mereka menganggap bahwa hubungan seks pervaginal itu berisiko, maka mereka melakukan hubungan seks oral gitu ya. Nah ini perlu dipertimbangkan ini bagaimana dalam layanan HIV itu perlu screening nah, intensitas hubungan seks tujuannya untuk mendeteksi adanya infeksi Toxoplasma gondii gitu ya. Perlu diteliti itu dan saya alhamdulillah sudah ada metode screeningnya. Sebenarnya saya sudah kembangkan metode screeningnya dan sudah saya presentasikan waktu itu di Dinas Kesehatan. Nah, kalau mau pakai bisa menghubungi saya atau nanti saya kasih linknya untuk Anda melakukan screening secara mandiri gitu ya. Saya rasa itu ya semoga menjawab untuk senior saya Dr. Sugiarto. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.